Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu paparan program dan kegiatan dari bidang kurikulum kepada Ibu Herni Juniasri. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Paraman, yang dihormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Nusa Cilacap, serta yang saya hormati Bapak Ibu dari SMP 2 Nusa Cilacap. Ini mau bahasa ngapa-ngapa mau menjadi boleh ngapa-ngapa ya, jadi benar tadi ya. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu tadi sudah berbicara oleh Bu Juniasri. Saya adalah Herni Juniasri. Saya aslinya dari Purwokerto. Kebetulan dulu satu kelas dengan Bu Tanti. Saya masih ingat Bu Tanti masuk ke asrama ke kos saya itu masih imut-imut, ternyata masih imut-imut juga. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa bertemu di sini. Karena waktunya terbatas, nanti saya hanya akan memaparkan sepintas kilas saja deh. Kalau belajar KOSP itu memang butuh waktu yang lama, tapi tidak Bapak Ibu sudah punya gambaran. Kami juga belajar terus-menerus karena sesuai dengan kurikulum penggerak yang selalu bergerak. Yusewu, ketika saya terima tahun kemarin itu masih sangat sederhana. Tapi sekarang tahun ini sudah sangat jauh berbeda. Jadi kami harus terus bergerak, terus bergerak sehingga perbedaannya sangat jauh. KOSP yang tahun pertama tipis Bu, hanya tidak ada 30 halaman. Tapi yang sekarang itu sudah tebal sampai 100 halaman lebih. Ternyata memang terus bergerak untuk KOSP-nya karena semuanya harus dimasukkan. Bapak Ibu yang hormati, ini kami sekelas kelas di SMP Negeri 1 Palem itu jumlah siswanya ada 661, di kelas 7 224, kelas 8 217, kelas 9-nya 220. Jumlah gurunya 55, guru dan karyawan. Gurunya 41, karyawannya 14. Jumlah rombongannya ada 21. Ini yang disyukuri oleh Bu Dwi ketika Bu Dwi maju ke sekolah penggerak. Kebetulan di sekolah ini sudah ada 5 guru penggeraknya. Sekarang tambah 1 yang akan 7, jadi 6. Yang calon penggeraknya itu yang sekarang 1 sedang berjuang, yang 3 sedang menunggu. Jadi jumlah totalnya itu guru penggeraknya ada 6, calonnya ada 4. Kalau PP-nya semua guru penggerak itu harus jadi PP. Maka semua guru penggerak itu adalah calon PP yang 4 sudah lulus untuk jadi PP, meneruskan apa yang sudah ditulis oleh Bu Dwi. Kemudian kami lanjutkan visi misinya itu di sini Pak. Tugas kami pertama kali di SMP Sekolah Penggerak adalah membuat visi dan misi. Nah, ini kami visi-visinya sudah kami dijabarkan tadi di anak-anak ya. Terkenal dengan sebutan aksioma, itu singkatan dari ini sebetulnya. Maksudnya kan anak harus tahu visi-misi. Maka biar hafal kami keluarkan dalam aksioma tadi itu Pak. Jadi insya Allah anak-anak sudah hafal semua visi, misi dan misi SMP Negeri 1 Paraman. Kemudian yang berikutnya adalah misinya. Misinya banyak. Itu penjabaran dari visi tadi. Ada 13 misi tadi. Ini kami gabungkan dengan Adiwita juga. Jadi ada yang terakhir adalah yang 12 kekayaan budaya bangsa. 11 juga cinta kebersihan, penghijauan dan lingkungan sehat. Ini sepintas saja ya, karena kalau
saya jelaskan itu lama sekali. Kemudian berikutnya adalah kurikulum kami di SMP Negeri Semarang ada 2. Yang kelas 7 dan 8 itu pakai kurikulum Merdeka. Yang kelas 9 masih kurikulum 13 hanya untuk materi. Hanya untuk materi. Karena penilaian dan semuanya sudah ikut kurikulum Merdeka. Kami ceritakan ketika kami tahap pertama kurikulum Merdeka, yang kelas 8, 9 masih pakai kurikulum 13. Tapi penilaian semester pertama harus pakai rapot. Rapotnya Merdeka. Wah, kami langsung kayak orang langsung harus ganti jadi TP, langsung harus ganti penilaiannya karena tidak ada lagi tengah semester juga tidak ada lagi, nilainya hanya 1. Maka kami buat pengetahuan dan keterampilan jadi 1, dibuat rata-rata jadi nilai. Yang sulit adalah ada P3-nya. Tidak ada spiritual sosial, tidak ada juga keterampilan, adanya P3, profil pelajar Pancasila. Mau nggak mau di semester 2 kami langsung buat proyek untuk kelas 8 dan kelas 9. Kami lari Bu, langsung itu 1 tahun harus ada 1 proyek untuk penilaian P3-nya di rapor. Nah itu dulu kami kayak orang wah lari terus, apalagi Budi kan lari mana-mana sehingga informasinya kami harus nge-take apa yang ada di kurikulum Merdeka. Nah ini untungnya sudah agak memahami. Sudah kelas 9 sekarang itu sudah kami persiapkan sebaik-baiknya. Kemudian untuk struktur kurikulum Merdeka kan sudah Bapak Ibu sudah paham semua. Ada intra, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler. Jadi ko itu yang belum kelas sih. Kalau yang ko itu P5-nya tidak masuk dalam kelas, tapi termasuk bagian dari intrakurikuler itu. Kemudian ekstranya itu pelajaran tambahan di luar jam. Kemudian saya melanjutkan. Ini intrakurikuler. Saya jelaskan satu-satu. Intrakurikuler yang ada di paragraf 1 kami pakai ini. Jadi materinya ada 11. Yang berbeda dengan kurikulum 13 adalah ada informatika. Dulu kan B3. B3 nggak ada, langsung masuk ke informatika. Tapi yang sulit seni budaya dan pakaian jadi 1. Dan itu harus milih salah satu. Itu sebabnya sebelum pembelajaran kami biasakan untuk melakukan tes diagnostik. Jadi sebelum kemarin nih, begitu ke PDB, langsung sebelum MOPD, sebelum MPLS, itu kami mengadakan tes diagnostik. Salah satunya adalah anak mau pilih mana. Kami sebenarnya merancang apa yang seperti dalam kurikulum Merdeka. Satu kelas itu ada yang prakarya, ada yang budaya, tapi ternyata dapodiknya tidak siap. Jadi harus pilih salah satu. Kami sudah merancang jauh-jauh, ternyata dapodiknya belum sinkron. Maka kemarin kami menentukan yang terbanyak itu yang mana. Maka kelas 8-nya itu seni budaya, kelas 9-nya, kelas 7-nya prakarya. Dan pada itu harus 3 tahun, nggak bisa. Kalau sekarang prakarya, besok itu tidak bisa. Dari kelas 7 sampai kelas 9, kalau sudah pilih prakarya, ya terus prakarya. Nah ini. Kemudian bahasa Jawanya masih molor. Di sini jam tatap muka per minggu itu dikurangi 1 jam. Kalau kemarin ketika blok masih 3 jam. Saya dalam agama 3 jam, PKN 3 jam. Tapi ketika kami menggunakan semi blok hanya 2 jam. Kalau blok, kalau menggunakan jadwal blok, maka jam pelajarannya masih seperti sama. Misalnya matematik itu 5 jam. Kalau blok, karena pelajaran minggu sudah selesaikan 3 bulan, kemudian 3 minggu adalah proyek.
Tetapi kalau semi blok berarti jamnya dikurangi, yang 1 jam untuk proyek. Ini ya, jadi per minggu 2 proyeknya 1, dikurangi 1 jam masing-masing mapel. Tetapi kami kemarin kesepakatan dengan Bapak Ibu Guru, karena sebelum jadi OSP kami harus berhati. Bahasa Jawa itu kan 3 jam terlalu banyak. Kemudian yang bahasa Jawa 1 jamnya itu dipakai untuk BP atau BK, karena BK harus masuk kelas. Maka yang dijadikan proyek itu harusnya 11 jam ya teorinya. Tapi yang berlaku di sekolah kami hanya 10 jam. Karena yang 1 jam itu digunakan untuk BK, biar BK bisa masuk kelas. Itu untuk sekolah kami. Jadi 10 jam itu untuk proyek. Kemudian kami lanjutkan. Ini jenis jadwalnya. Jadwal blok itu tradisional sama seperti biasa. Bedanya adalah P5-nya disisipkan per hari. Misalnya jam terakhirnya itu P5. Misalnya kalau hari Senin 7 jam. Jam 1 sampai jam ke-5 itu untuk pelajaran biasa. Jam ke-6 sampai 7 itu untuk proyek. Nanti proyeknya setiap hari. Karena biasa. Berarti saya dikurang 1 jam. Kalau yang blok berarti pelajaran dulu selama sekian bulan. Kalau kemarin 3 bulan itu pelajaran biasa, saya mengajarnya tetap 3 jam. 3 minggu setelah 3 bulan, 3 minggu digunakan untuk proyek. Maka ketika proyek tidak ada pelajaran selain proyek. Nah, yang sekarang kami gunakan mencoba semi blok. Kalau tradisional kami sepakat tidak ingin, karena setiap hari proyek hanya 2 jam, dapatnya apa? Maka kami ini seperti tadi jelaskan oleh Budi, kalau kami kemarin memakai blok itu ternyata mengembalikan anak semangat belajar itu sangat sulit. Maka kali ini, tahun ini kami mencoba untuk semi blok. Nah, jadwalnya seperti ini. Ini yang dulu. Ini yang jadwal blok semester kemarin. Saya ceritakan yang kemarin. Ini jadwalnya. Ini yang khusus blok. Gak ada pelajaran karena proyek semua. Yang ini untuk proyek jadi itu pelajaran biasa. Sesuai dengan pelajarannya. Ini semuanya untuk P5. Nah, misalnya kalau sudah asik seminggu P5, harus lupa dengan pelajarannya. Nah, itu yang membuat kemarin mengembalikan sangat sulit. Nah, yang sekarang digunakan ini semi blok. Hari Kamis 1 hari itu kami gunakan untuk proyek. Itu semi blok. Ini kan baru 8 jam, kurang 2 jam. Yang 2 jam kami letakkan pada hari Sabtu. Misalnya kami masih 5 hari, harusnya sudah 5 hari. Oh, balik ini. Kemarin kami mengajukan tidak diizinkan, nggak diizinkan. Kalian harus menunggu dari pagi. Jadi hari kami selama 8 jam itu proyek. Tidak ada pasal apapun selain proyek. Ditambah hari Sabtu 2 jam terakhir sebelum ekstra pramuka. Itu yang sekarang kami lakukan di SMP Negeri 1. Kemudian yang berikutnya, muatan mata pelajarannya itu ada 9 yang mapel wajib, 2 yang pilihan. Satu ya, pilihannya 2. Yang satu adalah muatan lokal, itu untuk muatan pelajaran. Asesmennya ada 3, diagnostik, sumatif, dan formatif. Kalau diagnostik yang saya ceritakan tadi itu diagnostik awal tahun pelajaran. Beda Bapak Ibu. Tes diagnostik awal tahun pelajaran, fungsi kami adalah 1 mengetahui tadi minat, 2 mengetahui anak yang suka belajar kinestetik, gaya belajar ya, auditorium atau visual. Kami punya gambaran itu, sehingga kalau ditanya sekian persen anak
di SMP 1 Paraan itu sukanya apa? Ternyata dari hasil tes diagnosis kemarin 65% siswa kelas 7 itu suka dengan kinestetik, jadi nggak bisa diam. Obah terus, kalau duduk diam itu nggak bisa. Dan kami nggak boleh marah, Bu. Nggak boleh marah karena memang anak-anak ada Bu yang kakinya nggak bisa diam, mendengarkan sambil mainan pulpen. Itu nggak boleh. Ada. Dia nggak bisa duduk angkat juga ada. Jadi nek dia ada tugas, dia sudah duduk jalan tiapnya temannya. Nah, tergantung kita mengarahkannya seperti apa. Nek anak seperti ini lebih suka diberi pekerjaan, jangan diam. Makanya tadi pembahasan berdiferensiasi. Sumatifnya itu kami akan sumatifnya kan ada pilihan. Untuk menerima apa ada tiga. Ada boleh memakai sumatifnya kan dulu 5 materi ya. Kalau saya 5 materi dulu kan harian. Boleh ada sumatif akhir semester. Boleh. Tapi kami kesalahan kami hanya menggunakan sumatif saja. Sumatifnya sumatif lingkup materi. Tidak ada PAS atau SAP. Sumatif akhir tahun, sumatif akhir semester nggak ada pakai itu lagi. Hanya sumatif lingkup materi. Jadi yang dipakai hanya ulangan harian. Cuma biar ibu kepala sekolah bisa memantau, jangan-jangan karena asik sumatif maka tidak dilaksanakan. Maka untuk memantaunya setiap akhir semester ada sumatif bersama materi yang terakhir. Hanya untuk memantau ibu kepala, biar semua bapak ibu guru itu mengerjakan sumatif. Karena kalau nggak ada sumatif bersama, bisa jadi kan diakunya sudah sumatif padahal belum, itu saja. Kemudian kalau asesmen hanya untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami apa yang kita sampaikan, dan ada aturannya formatif, tidak boleh masuk ke dalam rapor. Itu ada aturan itu. Maka memang kami harus hati-hati. Berikutnya adalah kriterianya untuk penilaian KKTP ini. Kalau diberikan deskriptif, rubrik atau interval, kami memilih yang interval. Ini adalah KKTP yang tahun lalu 0 sampai 40%. Berarti gampangannya nilainya di bawah 40 berarti dia belum mencapai. 40 sampai 60 belum tuntas juga. Kalau yang 61 sampai 80 itu sudah baik, tidak perlu remedial, tidak perlu pengayaan. Yang 81 sampai 100 sudah A, tapi butuh pengayaan. KOSP kan kesepakatan satuan pendidikan, asal bisa dipertanggungjawabkan. Maka yang tahun sekarang kami buat berbeda. Dinaikkan Bu, saya akan naikkan 0 sampai 40 sama, tapi kriteria kedua 40 sampai 65. 6 sampai 85 baru B. Dan yang paling mencolok di sini 86 sampai 100 tuntas tapi tidak perlu pengayaan. Itu kan kesepakatan. Kalau yang dilakukan masih ada pengayaan, kami tidak perlu pengayaan. Mengapa? Karena sudah formatif. Itu kesepakatan kami kemarin dalam rapat ini untuk KKTP di sekolah kami. Kemudian teknik penilaiannya sama, ada yang praktek, ada yang produk, proyek, portofolio tertulis atau tes lisan. Memang yang itu ada kesepakatan dengan bapak ibu yang mengajarnya praktek. Contohnya kami agama, 2 olahraga, 3 seni budaya, 4 prakarya. Kesepakatan 70% nilainya praktek. Yang pengetahuan hanya 30%-nya. Itu kesempatan kami. Jadi kalau saya agama, berarti saya harus prakteknya lebih banyak daripada teorinya. Itu yang kami sepakat itu. 70% itu keterampilan, yang 30% pengetahuan. Yang untuk khusus untuk 4 mapel itu lainnya masih 100%.
atau 100% masih ada. Kemudian nilai rapot ini Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan kelas 78 itu hanya sumatif lingkup materi, maka hanya berapa kali ulangan di rata-rata jumlah nilainya dibagi berapa kali ulangan itu menjadi nilai rapot. Tapi yang kelas 9 masih ada nilai sumatif akhir semester, maka 2 kali rata-rata sumatif akhir materi, sumatif lingkup materi 3 kali ditambah 2 kali nilai sumatif akhir semester dibagi 5. Itu untuk rapot kami. Bapak Ibu berhak menentukan sendiri sesuai dengan karakter. Kenapa kok 3:2? Kenapa banyak seperti hasil ya menolong siswa? Karena dari ulangan ada yang meninggal Bapak Ibu. Sementara ulangan sumatif kan dari dia, maka kemudian diperbanyak yang nilai sumatifnya. Kami lanjutkan adalah IKD kami. Di sini kan sekarang karena ada semi blok, maka kapan kami harus gelar karya ada di sini. Yang sedikit, jadi nanti gelar karya proyek yang pertama kami di tahun ini itu ada di bulan Oktober tanggal 10, tanggal 12. Sebenarnya 3 bulan, 1, 2, 3 10 minggu gitu. 10 sampai 11 minggu itu langsung gelar karya. Ganti proyek yang ke-2 setelah gelar karya. 10 minggu lagi itu gelar karya yang ke-2. Itu saya hitung pas dengan ulang tahun SMP Semarang tanggal 1 Februari. Dipaskan minggu, kami paskan dengan ulang tahun, karena biasanya gelar karya proyek itu berbiaya dengan ulang tahun SMP 1 Semarang. Jadi pinter-pinternya, pinter-pinternya kutul sendiri Pak, ada kutulnya. Nah, pinter-pinternya Bapak minta itu. Nah, nanti yang kurikulum ya, proyek yang ketiga di bulan Mei 1 minggu sebelum sumatif akhir lingkup materi. Nah, dihitung sudah pas. Itu kami kali sekarang. Kemudian ekstrakurikulernya ini yang wajib masih pramuka, karena kami butuh pramuka biar anak punya jiwa semangat dan sebagainya. Kemudian pilihannya ada banyak. Kalau yang wajib pramuka, yang ekstrakurikuler pilihan kita merdeka belajar, mau tidak pilih juga tidak apa-apa. Kita pilih, ada yang banyak, ada yang belas sama sekali, ini bebas. Kemudian nilai ekstranya, nilai patokan ekstra juga Bapak bersesuai. Ini nilai ekstra kami pakai rentang nilai. Sangat baik, dikatakan baik, ABC gitu. Sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Dari mana nilainya? Kami ambil dari sini. Jumlah kehadiran, kalau dia sudah pilih ekstra, dia harus bertanggung jawab. Maka harus hadir. Jumlah kehadiran dibagi jumlah pertemuan dikalikan 4. 4 dari mana? 4 dari tadi, nilai maksimal. Prestasi, kemudian ada tesnya Bapak Ibu. Setiap sumatif itu ada tes pramuka. Soalnya juga sama dengan yang lainnya. Kemudian ada juga prestasi. Kalau prestasi bagus ada penghargaannya. Kemudian nilai P kali 2Q kali R kali K dibagi 5. Ini tuh harus yang komplit di sini ini, maka harus banyak sekali proyek OSP-nya. Kemudian proyeknya sudah ada 3 yang kemarin. Ini hanya saya fotokan modulnya saja. Ini foto modulnya. Kami ada komite pembelajaran, ada nama itu kami bagi. Masing-masing komite harus pernah buat modul 1. Itu kemarin tahun kemarin pas 5 komite, pas 5-5-nya buat. Saya yang ke-1, Buni yang ke-2, yang ketiga itu Pak Izin, keempatnya itu Bu Rosa, Pak Sony, yang tahun ini Bu Suni tugasnya. Boleh. Ini nanti tentang proyek akan dijelaskan oleh Bini lebih lanjut, termasuk kolaborasi dengan orang tuanya ini dan pihak terkait. Ini komitenya Bu, tombelnya itu
ada 5. Kemudian kebetulan di kombel kami harus ada bendera bosnya. Jadi ini ada BP-nya, ada bendera bosnya di sini. Jadi kalau kita otik bos kinerja sudah nggak bingung lagi. Jadi semua unsur sudah ada di sini, dimasuk dalam kombel. Kemudian ini komunitas kami, ada NGP, ada amunisi, ajang komunitas praktisi, dan ada komite pembelajaran. Komunitas kami ada ini. Kemarin yang agak macet adalah amunisi karena banyak sekali kegiatan. Yang berikutnya ajangnya kami juga mengundang di Dikora, pengawas dan kepala sekolah. Amunisi kegiatannya banyak ini kegiatannya. Kami kalau amunisi itu biasanya targetnya 3 bulan sekali harus ada pertemuan minimal, syukur sebulan sekali membahas apapun. Guru, semua guru. Ya, kalau mapel NDP ya, ini mapel NDP. Kalau asalnya semua guru. Kemudian sekarang itu kami fokuskan kelas 7 punya sendiri, kelas 8 sendiri, sehingga membahas siswanya lebih mudah. Kalau komite pembelajaran semuanya, semua Bapak Ibu. Kemudian ini pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami itu ada. Ini ada diskusinya karena berdiferensiasi, ada yang ke Depok. Itu biasa sekali. Bapak mengajar, ada yang mengerjakan tugasnya Depok ke lantai sambil tengkurap, hal yang biasa sekali. Atau di sini ada juga yang belajar matematik baru. Itu belajar matematika ini juga di luar kelas. Kalau guru ini juga matematik, biasanya senangnya pakai IT. Juga itu pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami juga banyak. Ini ada bahasa Inggris, kami ada berbagai macam mata pelajaran yang ada di yang kami potret dalam bentuk gambar. Itu saja yang kami sampaikan. Lebih banyak diskusi saja ya, karena kalau saya jelaskan semuanya butuh waktu sampai sekian hari. Mohon maaf apabila ada kata salah, ini yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau mau melihat KOSP dan sebagainya, termasuk modul ajarnya, monggo pindah di luar kepala. Setelah kami fokuskan di sana, karena pengalaman kami pas PKS tahun yang kemarin modulnya ada yang hilang, kemudian buku gurunya, pedoman guru juga ada yang hilang. Yang paling ngenes itu adalah daftar nilai. Nih saya katakan tidak hilang, cuma keperisut dari mana? Keperiwal bahasa Banyumasnya, keperiwalnya lagi. Tahu boleh tidak? Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Herni Juniasri yang telah memaparkan program dan kegiatan dari bidang kurikulum. Selanjutnya, pemaparan program dan kegiatan proyek B5 SMP Negeri 1 Parakan dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Rini Ciptaningsih. Kepada Ibu Rini dipersilakan. Pemaparan program dan kegiatan proyek B5 SMP Negeri 1 Parakan dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Rini Ciptaningsih. Kepada Ibu Rini dipersilakan. Profil pelajar Pancasila. Tetapi kok ada kendala, mungkin perkenalan
cerita Bu, jenang 50 tahun sama kelahiran 70-an. Jadi memang kita alhamdulillah 70-an itu mengalami yang namanya, kalau sekarang generasi Z kita itu masih dulu, saya masih mengalami zaman belum ada listrik, mengalami TV masih harus diisi aki, sehingga sekarang itu perkembangannya memang kita juga harus update. Itu yang kita membuat kita terengah-engah ngos-ngosan untuk mengikuti perkembangan zaman, utamanya teknologi. Tetapi saya insya Allah adalah meskipun sudah cerita, tetapi insya Allah siap untuk berbagi, siap selalu belajar dari ibu-ibu semua. Di sini sifatnya hanya berbagi, karena kami mungkin karena yang lebih duluan melaksanakan sekolah penggerak, sehingga mungkin kalau SMP Nusa umur 2 yang bulan, kita yang langsung kabur ke sana. Bapak Ibu silakan, saya selalu menerapkan pembelajaran memang yang interaktif dengan siswa. Bapak Ibu juga bisa interaktif dengan saya sekarang, misalnya Bapak Ibu menggunakan gadget, bisa itu buka classpoint.app. Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan? Buka classpoint.app, kemudian masukkan kode kelasnya, tertera di pojok kanan atas itu 44865. Sekedar saya mengenalkan juga tentang Classpoint. Tahun 22 ini saya sebagai CSC dari Classpoint mengikuti itu, tapi belum bertambah lagi, masih CSC 44865. Bisa diberikan akses Bapak Ibu. Classpoint.app, sambil silakan nanti bisa mengakses Classpoint.app. Kode kelasnya 44865, sudah 2 yang bergabung, saya sendiri dengan baru 1. Terlihat yang bergabung 2. Saya lanjutkan, sambil saya lanjutkan, ini adalah profil saya. Kelahiran 75 Bapak Ibu, tadi kita kelahiran 70-an. Saya lahir di Temanggung, besar di Temanggung, hanya kuliahnya saja di Jogja, dan alhamdulillah ditakdirkan Allah bekerja juga di Temanggung. Saat ini saya aktivitas sebagai wakil kepala bidang kesiswaan, guru matematika di SMP Negeri 1 Malang. Saya juniornya Bu yang tadi, tetapi jauh banget, saya ketinggalan sekali dengan Bu Yan. Saya juga aktif di pengurusan MDRT Kabupaten Temanggung, itu nomor HP saya dan email saya. Sudah 3 yang bergabung, mungkin kesulitannya. Classpoint, kecil semua S-nya double. Classpoint.app, kode kelasnya 44865. CLASSPOINT.POINT, kemudian masukkan kode kelas. Kalau saya di kelas itu nama siswa sudah saya tulis, jadi mereka tidak bisa ale-ale menulis nama sendiri. Jadi mereka harus menulis nama sesuai yang tadi disampaikan ke saya atau daftar nama di kelas. Ya, lanjutkan. Kemudian saya tadi mengatakan bahwa saya selalu siap bergerak. Saya kebetulan guru penggerak angkatan 1, juga pendamping praktek angkatan 9 yang saat ini belum bertugas. Kemudian pernah mengikuti TOT Guru Inovatif tahun 2020, itu Microsoft. Jadi nanti kalau Microsoft itu kalau kita Google Meet, kalau di sana Teams gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ada yang mengikuti, tetapi saya tidak berlanjut, hanya sampai menibaskan ke beberapa teman se-Indonesia. Waktu itu bekerja sama dengan beberapa teman mengadakan pelatihan itu, sehingga disebut Guru Inovatif tahun 2020. Kemudian juga pernah fasilitator program peningkatan PKP, kalau dulu mungkin di sana juga ada kurikulum 13. Kemudian Supres tahun 2017 coba-coba mengikuti dan lolos di Temanggung, tetapi di provinsi saat itu hanya mengirim berkas, kami tidak sampai datang ke sana, sehingga alhamdulillah tidak lolos. Kemudian lomba alat peraga juga pernah saya ikuti tahun 2017 sebagai juara 1 SMP tingkat SMP di Temanggung dalam rangka Hari Guru. Kemudian Olimpiade Guru Nasional tahun 2018 mewakili juga Temanggung, dan terakhir adalah saya mengikuti Classpoint 2022 ini. Classpoint itu apa? Classpoint itu juga seperti PowerPoint, tetapi pembelajarannya sudah satu di PowerPoint itu, termasuk penilaian, diagnostik, refleksi, semua ada di situ. Analisisnya juga ada. Kalau ingin belajar nanti silakan mengikuti di Classpoint se-Indonesia itu, komunitasnya ada. Sudah 8, monggo Bapak Ibu bisa menjawab di situ.
sedikit pengenalan aja. Dua yang sudah merespon, bahagia, alhamdulillah sangat bahagia. Kalau banyak siswanya itu nanti akan banyak jawaban yang paling banyak itu dikenal seperti apa itu menti.com, jadi seperti menti, hampir seperti menti. Dingin, betul Pak, dingin nih, bersyukur dingin. Cukup nih, karena kita hanya mencoba saja. Saya tutup jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu tadi siapa apa nih? Saya ingin tahu. Tapi image upload dia bisa nyari di HP, bisa nyari di online. Silakan nasi goreng atau apa atau sate tadi malam. Monggo. Ini yang saya terapkan karena anak suka, Pak. Bapak Ibu, anak-anak suka karena mereka bisa upload jawaban, tulisan juga bisa langsung upload tulisan jawabannya. Ini saya tunggu waktu sebentar saja. Kalau sudah ada yang berhasil upload, saya tutup. Nah itu, Pak Iqbal. Apa ya Pak itu ya? Nasi goreng ya? Ini jawabannya langsung ada di sini dan bisa saya kasih bintang. Ada bintangnya masuk? Saya kasih bintang ya Pak. Yang sudah ngirim saya kasih bintang. Oh telur apa ini Pak? Telur ayam. Ya, sudah ya saya tutup ya. Sedikit aja. Kemudian pertanyaan terakhir. Bapak Ibu harapan di SMP datang ke SMP 1 Parakan ini apa? Terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa harapannya Bapak Ibu? Terkait dengan P5 yang akan saya paparkan nanti waktunya mungkin terbatas. Jadi mungkin nanti untuk kelanjutannya bisa jawaban untuk penyusunan modul utamanya dan pelaksanaan P5 nanti saya sekilas saja. Monggo harapannya apa? Biar saya tahu apa yang diinginkan Bapak Ibu terkait P5. Belajar P5 ya. Lebih dalam lagi mungkin monggo. Saya sekarang sambil kenalan Bu Erning. Mana ya Bu Erning? Oh iya Bu. Kemudian Bu Harti, kemudian Bu Alia sedang di sini. Penguatan karakter yang membahagiakan siswa mengetahui gambaran tentang kegiatan KP5. Pak Iqbal, sudah cukup ini turun. Lanjut. Saya juga di media sosial Bapak Ibu, karena kalau tidak update ke anak-anak kita ketinggalan. TikTok saya punya, yang baru trik saya juga berusaha ikut trik. Kemudian silakan nanti untuk Instagram, kalau Bapak Ibu perlu nanti silakan ini Ciptaningsih juga aja ada. Itu insya Allah di situ ada di bionya ada link yang menuju ke file-file saya. Misalnya modul P5 juga yang saya buat itu saya masukkan ke situ. Kemudian terkait dengan MPLS, misalnya saya buka di Instagram ini jauh. Ini Instagram saya. Nanti di link bio ini, di bionya ini ada link tree. Nah ini nanti link tree diklik, itu nanti nggak bisa nih. Nanti ada Bapak Ibu mau nanti dibuka, nanti ada kotak-kotak folder-folder di mana menuju ke modul P5, modul aja dan sebagainya yang saya buat. Canva, saya mulai Canva. Hobi saya mulai Canva Bapak Ibu. Jadi saya buat modul juga pakai Canva, kemudian bisa langsung ke e-book begitu. Bisa lanjutkan. Media sosial saya. Jadi kita menuju ke kita menuju ke P5-nya. Nanti mungkin hanya inti-intinya saja. Di HP juga kelihatan bahwa ini berdasarkan panduan P5 itu ada 6 langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun atau melaksanakan P5. Yang pertama memahami P5, kemudian menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain P5, mengolah asesmen, dan terakhir evaluasi, refleksi, tindak lanjut itu. Nah ini Bapak Ibu silakan nanti bisa dipelajari di panduan. Sudah dapat Ibu panduan untuk P5.
Nanti saya ada link, silakan nanti Bapak Ibu juga di Canva ini atau di ini juga ada link. Nah ini sudah ada link. Nanti kalau PowerPoint ini saya aturkan, berarti nanti kalau ketika diklik sudah bisa langsung menuju ke panduan. Nah, memahami P5 yang pertama tentunya sosialisasi. Mungkin saya cepet-cepet aja nih Bapak Ibu, nanti biar waktunya karena sudah jam 10 kayaknya. Sosialisasi jelas ke anak, orang tua, warga sekolah. Kemudian dimensi P5 itu P3 itu ada 6, mungkin sudah hafal. Beriman dan sebagainya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, betul, berpikir kritis, kreatif, satu lagi kolaboratif. Serta belajar apa perlu gitu, nanti di panduan ada semua, saya lewati. Kemudian menyiapkan ekosistem yang jelas biar satu frekuensi antara kepala sekolah, guru, siswa. Kebetulan ibu kepala sekolah itu selalu memotivasi. Bahkan saya itu dari angkatan 1 guru penggerak mau daftar PP itu ogah-ogahan. Gawe yang penting gitu, sibuk gitu. Skala prioritas akhirnya harus kemarin yang angkatan 9 saya baru ngikutinnya kemarin kan ternyata memang dari dinas juga yang belum dipanggil terus untuk yang sudah guru penggerak kok belum daftar PP itu selalu diingatkan untuk mengikuti PP, untuk mengikuti seleksi CPP. Kemudian berikutnya saya lewati juga, nah mendesain P5. Tadi seperti dikatakan Bu Kepala bahwa kita itu setiap proyek itu selalu intensif bertemu koordinator, fasilitator. Pertama agak masih berjalan satu hari kumpul sampai sekarang. Kebetulan saya membuat waktu itu seperti Bu Eri tadi mengatakan saya dapat jatah modul P5 yang kedua, sudah ada gambaran. Meskipun saat itu saya sakit ya Bu, saya masuk rumah sakit kena DB sehingga sudah jalan baru sosialisasi saya, waduh modul saya belum selesai tapi sudah progres, sudah sampai aktivitas. Kemudian setelah Bapak melakukan saya yang membuat akhirnya mengikuti yang sudah jalan saya masukkan. Alhamdulillah begitu saya sudah masuk itu Bapak Ibu sudah megang modul semua sehingga itu jadi patokan, jadi pedoman Bapak Ibu dan siswa. Bapak Ibu guru diberi modul, siswa juga diberi instrumen LKPD dan juga lembar jurnal harian. Bahkan beberapa fasilitator jurnalnya tidak cukup yang di kertas, mereka buat ditempel di kelas agar kelihatan tiap hari nulis apa yang dikerjakan. Itu untuk koordinator, kemudian kesiapan. Kemudian menentukan dimensi dan tema ini saya dulu agak bingung. Di proyek pertama dalam menentukan nanti instrumen itu masih membuat kata-kata sendiri. Ternyata di awal perkembangan dimensi ada petunjuk khusus ini nanti kalau diklik itu menuju ke permennya itu sudah ada Bapak Ibu, sudah ada dimensi, elemen, subelemen dan indikatornya. Nah indikator yang kita ambil itu yang fase D, jangan fase yang lain gitu. Masukkan ke situ. Ini contohnya ini. Jadi kalau kita biasanya ambil 6, kemarin 1, 2, 3 itu ambil 6 subelemen dari 3 dimensi. Misalnya dari mandiri itu diambil subelemen pertama, kemudian diambil 2 subelemen. Contohnya itu akhlak pribadi, kemudian diambil subelemen merawat diri, kemudian target pencapaiannya itu diambil di fase D. Untuk menentukan dimensi dan tema. Nah, ini yang sudah kita lakukan yang saya ingat itu 3. Kebetulan 3 itu yang kelas 7, kalau kelas 8 itu mengikuti. Kelas 7 itu kearifan lokal, kedua kewirausahaan, ketiga gaya hidup berkelanjutan, dan yang sekarang adalah rekayasa dan teknologi untuk NKRI. Ada tambahannya untuk NKRI. Itu adalah yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Ini subtema, topik itu siswa menentukan sendiri dengan arahan dari fasilitator. Jalan bersama-sama. Alhamdulillah.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.